Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tidak ada satupun kursi kosong di seluruh tanah terbuka. Puluhan orang dengan ukuran bervariasi hadir, beberapa pria tua dengan rambut putih di atas kepala mereka dan beberapa wanita yang diberkati dengan baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pria muda di usia 30-an. Satu-satunya hal yang sama adalah mereka memancarkan aura ahli dari tubuh mereka. Meskipun mereka duduk dengan tenang, mereka bukanlah orang-orang yang dapat diremehkan orang lain. Sebagian besar dari mereka yang bisa duduk di tempat ini adalah para ahli dan faksi yang memiliki reputasi besar dalam wilayah Black Corner. Di tempat ini di mana kekuatan dihormati, bahkan pengaturan tempat duduk ditentukan oleh kekuatan. Di sisi kiri dan kanan Han Feng duduk Mo Tianxing dari Sekte Kaisar Hitam dan Ying Tua San yang telah bertempur dengan Xiao Yan untuk tubuh Bodhisattva transformasi Sliva. Pada saat ini, mereka berdua telah menutup mata mereka. Mereka mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Sikap mereka yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan orang biasa takut menyerang percakapan dengan mereka. Dengan kekuatan kedua orang ini, tidak ada yang berani memiliki keberatan terhadap mereka yang duduk di kursi pemimpin. Selain roh di tanah tua, yang sudah dihancurkan, sepertinya kedua orang tua ini adalah yang terkuat di wilayah Black Corner. Tentu saja, ukuran Black Corner Region cukup besar. Tidak ada yang tahu jika ada setan tua, yang tidak pernah menunjukkan dirinya, tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam atau hutan purba. Setelah semua, beberapa ahli asli di dunia ini selalu suka melakukan hal seperti itu. Di bawah Mo Tianxing dan Old Ying San adalah beberapa pemimpin faksi terkenal dalam wilayah Black Corner. Beberapa dari orang-orang ini memiliki hubungan baik dengan Han Feng sementara yang lain tetap netral. Namun, karena pengaruh Han Feng dan kekuatannya, mereka tidak punya pilihan selain untuk datang dan bergabung dengan yang disebut Grand Gathering. Selain beberapa ahli dari lembah api iblis di samping Han Feng di kursi pemimpin, ada juga beberapa wajah yang dikenalnya. Tetua yang disebut emas perak adalah yang paling dikenal. Kedua orang ini memiliki dendam dengan Xiao Yan karena Han Feng. Itu wajar, itu mereka sangat bersedia untuk bergabung dengan lembah api iblis saat mereka mendapat undangan Han Feng. Mereka sangat mengenal Han Feng. Meskipun orang ini kejam dan ganas, dia memang terampil dalam penyembuhan obat. Seseorang tidak akan kalah dengan mengikutinya. Apalagi saat ini Han Feng sudah menjadi elit Douzong dengan kekuatan yang jauh melebihi mereka. Oleh karena itu, dua orang tua ini tidak menentang menyerahkan kepadanya. Sebaliknya, mereka agak gembira karena mereka telah menemukan dukungan. Kekehihihi, tolong maafkan aku jika ada keterlambatan dalam mengundang semua orang untuk datang kali ini. Han Feng tersenyum dan mengobrol dengan beberapa wajah yang dikenalnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik ke langit. Setelah itu, tatapannya menyapu di atas tanah terbuka, membuka mulutnya, dan samar-samar tertawa. Tanah terbuka yang agak bising segera menjadi tenang ketika mereka mendengar Han Feng membuka mulutnya untuk berbicara. Banyak tatapan beralih ke karakter utama hari ini, Han Feng. Han Feng tampak menikmati menjadi fokus perhatian. Wajahnya tersenyum. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Hihihi, alasan utama aku mengundang semua orang di sini hari ini adalah untuk mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang. Aku pikir semua orang harus mengerti itu Black Corner Region selalu bertentangan dengan Akademi Jianan. Jumlah orang-orang Black Corner Region yang telah dibunuh oleh unit penegakan hukum Jianan Academy setiap tahun bukanlah jumlah yang kecil. Oleh karena itu, kedua belah pihak memang memiliki permusuhan yang tidak dapat direkonsiliasi. Aku pikir semua orang yang duduk di sini seharusnya sudah mendengar tentang masalah ini beberapa waktu lalu. Leluhur di tanah lembah api iblis telah dibunuh oleh Akademi Jianan." Wajah Han Feng agak gelap ketika dia berbicara sampai titik ini. Beberapa ahli dari lembah api iblis juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan kemarahan yang gelap dan padat.
Saat ini, Lembah Api Iblis dan Akademi Jianan memiliki perseteruan darah. Kedua belah pihak ingin menghancurkan yang lain. Semua orang di tanah terbuka saling bertukar pandangan satu sama lain. Wajah mereka sedikit berubah. Mereka memang mendengar berita ini. Namun, mereka masih merasa kaget ketika mereka mendengarnya secara pribadi dari Han Feng. The Old Ground Iblis Hantu adalah ahli utama yang berada di kelas bintang 7 Song. Dia bisa dikatakan eksistensi yang tidak memiliki lawan di seluruh wilayah Black Corner. Itu tidak terduga, itu dia akhirnya terbunuh oleh tangan Akademi Jianan. Tangan Mo Tianxing dan Old Ying San yang tidak berekspresi dan bertindak indifferently, juga tanpa sadar gemetar di bawah lengan baju mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ketakutan melintas di mata mereka. Informasi mereka secara alami lebih tajam daripada faksi biasa. Oleh karena itu, mereka juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Tidak disangka itu Old Qian dan Old Bai, dua setan tua ini, bersembunyi di Akademi Batin. Hantu setan tanah tua ini dapat dikatakan telah bertabrakan ke ujung tombak. Namun, dikabarkan itu orang tua ini pertama kali terluka serius oleh skill Dou yang menakutkan yang Xiao Yan telah gunakan. Jika tidak, dengan kekuatannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Old Qian dan Old Bai. Terlihat seperti orang kecil ini bersembunyi sangat dalam. Tangan Mo Tianxing mengelus cangkir teh hangat dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika bukan karena selaiva tubuh bodhisattva transformasi, aku yang lama benar-benar tidak ingin menempatkan niat aku pada orang kecil itu. Orang itu jelas tipe yang bertindak seperti babi yang tidak berbahaya untuk memakan macan. Lama Ying San juga merajut alisnya sedikit saat dia menggunakan suara lembut, hanya terdengar baginya, menghela nafas. Kekuatan Akademi Jianan jauh melebihi pemahaman kami. Selain itu, mereka selalu tidak menyukai wilayah Black Corner. Saat ini, Lembah Api Iblis telah terluka parah oleh mereka. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika mereka menyerang faksi lain yang saat ini duduk, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, masih ada yang disebut Gerbang Xiao. Pendirinya Xiao Yan adalah seseorang dari Akademi Batin. Faksi ini jelas bersekongkol dengan Akademi Jianan. Di bawah dukungan Akademi Jianan, kekuatan Xiao Gerbang secara berlebihan diperluas. Jika Lembah Api Iblis tidak melangkah ke depan untuk menghentikan mereka di masa lalu, kemungkinan anggota tubuh Xiao Get sudah mengganggu di depan semua orang. Suara gelap dan serius Han Feng perlahan bergaung di atas tanah terbuka. Namun, Lembah Api Iblis saat ini dalam bentuk babak belur dan akan mengalami kesulitan bersaing dengan Xiao Get di masa depan. Setelah kehilangan kendali dari Lembah Api Iblis, Xiao Get akan dengan cepat berkembang. Pada saat itu, orang-orang yang akan dirugikan adalah semua orang yang duduk di sini. Han Feng tersenyum samar dan melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari kamu berpikir itu sekte kamu memiliki seorang ahli yang melebihi kekuatan leluhur Ground Demon atau dapat bersaing dengan Old Qian dan setan tua Bai dari Akademi Batin, secara alami kamu dapat memilih untuk mengabaikan semua yang harus aku katakan. Jika tidak, kamu hanya dapat memilih untuk mengirimkan ke Xiao Get atau dihancurkan di masa depan. Beberapa kegaduhan berhasil digerakkan dari kata-kata alarmis Han Feng. Gerbang Xiao adalah sebuah faksi yang telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar faksi lama tidak mau menerima faksi baru di dalam hati mereka. Meminta mereka untuk tunduk pada faksi semacam itu adalah tugas yang cukup sulit. Boleh aku tahu rencana macam apa yang harus ditangani Han Feng dengan ini? Sosok manusia tiba-tiba berdiri dan bertanya ketika semua orang sedang gempar. Mata semua orang terfokus pada Han Feng setelah mendengar kata-kata orang ini. Sejak Han Feng membuka mulutnya, sepertinya ada masalah yang dia hadapi. Siapapun yang bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Black Corner Region ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami mengerti itu. Han Feng tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk memanggil mereka semua ke tempat ini, hanya untuk menakut-nakuti mereka. Mo Tianxing dan Old Ying San melirik sosok manusia, dan ejekan melintas di mata mereka.
Itu benar-benar tidak mudah bagi Han Feng untuk memberlakukan acara ini. Han Feng tersenyum ketika dia melihat tatapan sedang berkumpul lagi padanya. Pertama-tama dia secara tidak sadar melemparkan pandangan puas pada sosok manusia itu. Setelah itu, dia mengatur pakaiannya, dan tersenyum sambil berkata, dengan kekuatan Akademi Jianan dan Gerbang Xiao, sepertinya tidak ada satu faksi pun di wilayah Black Corner yang dapat bersaing dengan mereka sendirian. Oleh karena itu, untuk melindungi keselamatan seseorang harus meninggalkan prasangka apapun dan membentuk aliansi untuk melawan musuh bersama-sama. Aliansi. Sebagian besar orang yang hadir memahami maksud Han Feng setelah mendengar frasa ini. Semua orang tahu itu lembah api iblis memiliki perseteruan darah dengan Akademi Jianan serta Xiao Get. Saat ini, lembah api iblis benar-benar babak belur. Jika pihak lain meluncurkan kampanye dan menyerang, sepertinya lembah api iblis akan dieliminasi dari wilayah Black Corner. Namun, jika lembah api iblis akan bergabung dengan banyak faksi di Black Corner Region, itu berarti itu lebih dari setengah dari Black Corner Region akan bergabung bersama. Itu mungkin bahkan Akademi Jianan dan Xiao Get akan not berani sembrono. Sekte pemimpin Modern Old Ying San setuju dengan masalah tentang pembentukan aliansi. Ini juga memberikan perlindungan terbesar bagi semua orang. Lagi pula, siapa yang tidak akan takut di masa depan dengan Xiao Get yang tampak mengancam di samping. Han Feng berbicara dengan suara lemah saat dia melihat ke atas tanah terbuka yang menjadi jauh lebih tenang. Banyak tatapan beralih ke Mo Tianxing dan Old Ying San ketika mereka mendengar ini. Kedua orang ini memiliki reputasi besar dalam kawasan Black Corner. Selain itu, mereka berdua adalah elit asli Dou Songs. Jika keduanya setuju dengan aliansi ini, kekuatan aliansi ini kemungkinan akan sedikit menakutkan. Jadi, mereka benar-benar tidak perlu takut pada Akademi Jianan dan Xiao Get. Tentu saja, hal-hal mungkin diletakkan sedemikian rupa, tetapi mereka yang duduk bukanlah orang biasa. Akan sulit untuk mencapai tahap ini tanpa memiliki beberapa taktik. The Black Corner Region kacau dan terbagi. Bahkan mereka yang duduk mungkin minum dan bersenang-senang sekarang hanya untuk berbalik dan memimpin orang-orang mereka untuk menghancurkan seluruh faksi dari orang lain. Tidak ada yang saling kirim. Mungkinkah aliansi dibentuk dengan cara ini? Haruskah ini disebut aliansi konflik internal? Atau mungkin aliansi fratricide? Selain itu, karena ini adalah aliansi, harus ada kepala aliansi. Orang untuk posisi komandan ini benar-benar sulit untuk dipilih. Lagi pula, siapa yang tidak mau mengambilnya? Hihihi, masalah aliansi hanya saran aku. Apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada semua orang di sini. Han Feng bermain dengan cangkir teh di tangannya dan dengan lembut tertawa. Namun, jika Xiao Get benar-benar datang mencari kekuatan, akan lebih baik itu semua orang cepat menyerah dan tunduk jika mereka tidak ingin mati. Wajah-wajah dari sejumlah orang berubah setelah kata-kata Han Feng terdengar. Alis mereka merajut. Ekspansi Xiao Get sangat cepat. Ini memang duri di hati banyak orang. Namun, mereka tidak memiliki kemauan jika mereka diminta untuk bertarung melawan Xiao Yan sekarang. Setelah semua, tidak ada yang bisa mengabaikan kekuatan kuat Xiao Yan ditampilkan di depan mereka. Semuanya bertepuk tangan. Sementara semua orang mempertimbangkan trade-off, tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar di tanah terbuka. Segera, tawa yang jelas ditransmisikan ke semua orang. Kepala Han sangat memahami waktunya. Menurut apa yang kamu katakan, seharusnya saat ini kamu tidak memimpin semua orang untuk berlutut dan menyerah sekarang. Tawa tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa terkejut. Mereka segera menoleh dan mata mereka berayun ke arah pintu masuk tanah terbuka. Sekelompok besar orang dengan aura ganas di seluruh tubuh mereka perlahan masuk. Memimpin kelompok adalah seorang pria muda berjubah hitam, yang mengenakan senyum saat dia perlahan berjalan masuk. Xiao Yan. Ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu, hampir semua orang yang duduk langsung mengenali pemuda yang sangat terkenal ini. Mereka semua menangis tanpa sadar. Teriakan itu membuat beberapa panik karena bergema di atas area tersebut. Pada saat ini, wajah Xiao Yan
yang ditutupi dengan senyum, dengan cepat berubah menjadi yang jahat dan menyeramkan. Tatapan Han Feng padat karena ia menyaksikan kelompok Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Ini terutama terjadi ketika dia tidak menemukan keberadaan Old Qian dan Old Bai. Cahaya dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan, tidak terduga kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengantarkan diri ke sini. Apakah kamu benar-benar memperlakukan semua orang yang duduk di sini seperti rumput? Han Feng perlahan berdiri dari tempat duduknya dan dengan dingin tertawa. Sementara dia berbicara, dia diam-diam melemparkan pandangan ke ahli dari lembah api iblis, memerintahkan dia untuk cepat mengumpulkan para penjaga dari lembah api iblis. Satu-satunya orang yang aku lawan adalah Han Feng dan lembah api iblis. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Namun, jika orang luar mengintervensi, aku tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan perlahan berjalan ke tanah terbuka. Jejak kakinya yang lembut sasa menyebabkan cukup banyak orang yang duduk untuk merasakan tekanan. Setelah masalah yang telah menyebabkan kegemparan beberapa waktu, reputasi sengit Xiao Yan telah menjadi lebih besar dalam wilayah Black Corner. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan pria ini, yang terlihat cukup muda. Kamu tidak perlu memberitahu penjaga dari luar lembah api iblis. Kami sudah menyingkirkannya ketika kami masuk. Tindakan diam dari Han Feng tidak luput dari pemberitahuan Xiao Yan. Yang terakhir segera tersenyum. Senyumnya memancarkan aroma berdarah. Han Feng dan banyak ahli lembah api iblis tercengang ketika mereka mendengar ini. Han Feng segera dan dengan marah berteriak, sungguh seorang anak kecil yang ganas. Apakah kamu benar-benar berniat membunuh lembah api iblis dan tidak meninggalkan apapun yang hidup? Xiao Yan tersenyum samar. Suaranya tenang ketika dia menjawab, ketika lembah api iblis menyerang beberapa siswa yang tidak bersalah dari Akademi Jianan, seharusnya diharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Meskipun Akademi Jianan tidak menyukai pembantaian, dia tidak cukup bodoh untuk bersikap baik pada musuh-musuhnya. Han Feng menyipitkan matanya. Sebuah kilatan dingin dan niat membunuh melonjak di dalam mereka. Majestic Douqi berlama-lama di atas tubuhnya. Di bawah tekanan Douqi, bahkan meja yang sulit di depannya mulai terbelah dengan suara retak. Sepertinya kamu benar-benar datang ke sini dengan tujuan menghancurkan lembah api iblis hari ini. Namun, ada kemungkinan itu rencana kamu ini salah. Dengan pemimpin Sekte Mo dan Old Ying San hadir, kamu, sebagai generasi yang lebih muda, tidak diizinkan untuk bertindak dengan sombong. Jika kamu bijaksana, kamu harus dengan patuh menyerahkan selaiva transformasi tubuh Bodhisattva. Han Feng berteriak dengan cara menyeramkan. Mata Xiao Yan bergerak dan beralih ke Mo Tianxing dan Old Ying San di sampingnya. Seseorang tidak dapat mendengar kegembiraan atau kemarahan dalam nada suaranya saat dia bertanya, apakah pemimpin Sekte Mo dan Ying Lama San berencana untuk berdiri di sisi lembah api iblis dan Han Feng? Suqian dan Little Fairy Doctor di belakang Xiao Yan melangkah maju dengan lembut sementara Xiao Yan berbicara. Mata mereka terkunci ke Mo Tianxing dan Old Ying San. Ada perasaan itu mereka akan terlibat pertikaian pada perselisihan pertama. Penampilan tiba-tiba Xiao Yan telah jelas melampaui harapan Mo Tianxing dan Old Ying San. Karena roh di tanah tua, hati mereka sangat takut padanya. Ini terutama terjadi pada Suqian dan Dokter Peri Kecil, dua elit Douzong yang mendukungnya. Aura kedua orang ini tanpa sadar melemah sedikit. Kepala Xiao, tubuh salib tubuh Bodhisattva benar-benar memiliki terlalu banyak daya tarik bagi kita berdua. Han Feng telah menggunakan ini sebagai item persuasi, dan kami berdua mengalami kesulitan menolaknya. Mo Tianxing dengan lembut mengusap jenggotnya dan perlahan-lahan menanggapi. Jika kamu bersedia menyerahkan selaiva transformasi tubuh Bodhisattva, kami berdua akan segera pergi. Kami tidak akan campur tangan dalam masalah antara kamu dan Han Feng. Tatapan lama Ying San terkunci ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemarahan segera melonjak di hati Han Feng ketika dia mendengar kata-kata dua orang tua ini. Kata-kata dua orang ini jelas menunjukkan itu mereka memiliki niat untuk menyerah. Tidak apa-apa jika ini terjadi pada waktu yang biasa. Namun,
Han Feng masih perlu meminjam kekuatan mereka untuk membentuk aliansi. Dengan menunjukkan rasa takut mereka di depan Xiao Yan, faksi-faksi dan ahli lain pasti akan menunjukkan niat untuk mundur. Tatapan Han Feng menyapu daratan saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang menemukan itu beberapa ahli mata mulai menghindarinya. Tampaknya kedatangan Xiao Yan yang luar biasa telah menyebabkan cukup banyak orang menjadi takut berpartisipasi dalam masalah ini. Xiao Yan tidak berkomentar dengan kata-kata Mo Tianxing dan Old Ying San. Tubuh Selaiva transformasi Bodhisattva adalah unsur penting untuk digunakan untuk membantu dokter peri kecil mengendalikan tubuh racunnya yang buruk. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menyerahkannya. Tampaknya pertempuran sengit tidak dapat dihindari hari ini. Hari ini adalah perselisihan dendam antara Xiao Get dan Lembah Api Iblis. Aku berharap itu siapapun yang tidak terlibat tidak akan bergabung. Siapapun yang tidak berdiri di sisi Lembah Api Iblis akan menjadi teman Xiao Yan dan Xiao Get. Aku, Xiao Yan, masih cukup bersahabat dengan teman-temanku. Namun, jika musuh aku sebelum aku pasti akan menghilangkan mereka di akar mereka. Xiao Yan menaiki tanah terbuka yang dibangun dari black metal rock. Auranya tiba-tiba naik saat tangisan lembutnya jelas terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit saat mereka merasakan aura kuat yang menyebar dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan saat ini sudah mencapai bintang 6 Do Huang. Menambahkan efek Flames Mantra dan Heavenly Flames, kekuatan-kekuatan itu cukup untuk bersaing dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang. Selain Han Feng dan beberapa orang lain yang tidak terpengaruh oleh itu, orang-orang yang tersisa merasakan sebuah batu besar yang menghalangi dada mereka. Sebuah kejutan melintas di mata Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya dalam menghadapi aura Xiao Yan yang bahkan lebih kuat. Setelah mereka merasakannya dengan hati-hati, mereka akhirnya mengerti itu kekuatan Xiao Yan telah maju sedikit dalam beberapa bulan ini. Meskipun kekuatannya hanya dibangkitkan oleh satu bintang, kecepatan ini cukup menakutkan. Kami tidak dapat membiarkan orang ini bertindak begitu kejam tanpa rasa takut apapun, sikap dingin menerpa mata Han Feng. Dia menoleh dan melihat ke arah para tetua emas perak di sampingnya. Para tetua emas perak ragu sejenak setelah menerima pandangan Han Feng. Mereka segera melesat maju serempak sebelum dengan lembut mendarat di tanah terbuka. Kekuatan yang kuat melonjak keluar sebelum akhirnya memblokir aura Xiao Yan. Hati mereka berdua jelas tahu itu mereka tidak menyadari tingkat sejati Xiao Yan. Yang mereka tahu adalah itu dia memiliki teknik Dou yang sangat menakutkan. Selama Xiao Yan tidak menggunakan teknik Dou ini, para tetua emas perak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Namun, pemahaman mereka tentang Xiao Yan berasal dari pertukaran mereka beberapa tahun yang lalu. Sekarang, jika mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukurnya, kemungkinan mereka akan membayar harga yang lumayan besar. Kepala Xiao, hari ini adalah hari di mana Lembah Api Iblis mengundang tamu. Mereka yang datang tanpa diundang, harus pergi. Para tetua emas perak menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan saat mereka berteriak dengan suara dingin. Begitu kata-kata dua orang terdengar, sedikit suara guntur tiba-tiba tersebar di langit. Dengan segera sepasang tangan panjang meraih leher keduanya dari belakang. Mayat kedua orang itu menegang tiba-tiba saat tangan yang agak dingin mendarat di leher mereka. Syok perlahan memadat di wajah mereka. Kamu berdua tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan aku dengan cara ini. Wajah muda perlahan keluar dari belakang mereka berdua. Gaya di tangannya meningkat secara bertahap. Pada saat ini, yang perlu dia lakukan adalah mengerahkan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher kedua orang ini di tempat. Apa? Kecepatan yang menakutkan. Bagaimana bisa Do Huang mencapai kecepatan seperti itu? Seluruh tempat menjadi sepi ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam, yang muncul di belakang para tetua emas perak seolah-olah dia telah teleport. Suara terkejut tanpa sadar terdengar. Pada saat ini, Xiao Yan mempertahankan pendiriannya dengan kedua tangannya mengepal leher para tetua emas perak. Sepasang sayap tulang 10 kaki perlahan mengepak di belakangnya. Setiap kali sayap tulang mengepak,
suara kecil gemuruh-gemuruh akan muncul di udara. Sedikit angin juga akan menyebar dengan sayap-sayap yang mengepak. Kecepatan Xiaoyan mencapai tingkat di mana bahkan seorang elit biasa Dou Zong kesulitan mencocokkannya setelah membentangkan jade Bone Wings miliknya. Menambahkan ini ke ketidaktahuan para tetua emas perak, Xiaoyan dengan mudah menahan mereka pada kontak pertama. Serangan visual semacam ini membuat setiap orang sangat terkejut. Di bawah provokasi niat membunuh samar-samar yang menyebar dari belakang mereka, dahi para tetua emas perak memancarkan keringat dingin dan padat. Tubuh mereka bahkan tidak berani sedikit gemetar. Mereka jelas bisa merasakan kekuatan tersembunyi berlama-lama di telapak Xiaoyan. Sekali ini untuk dilepaskan, mereka, yang tidak memiliki pertahanan apapun, kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka di tempat. Ketua, Kepala Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Elder emas menelan ludahnya dan berbicara dengan suara bergetar. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun cara memaksakan dari sebelumnya. Serangan seperti Thunderbolt seperti Xiaoyan telah meninggalkan fobia di dalam hati mereka yang sulit untuk dihilangkan. Hanya sekarang mereka mengerti itu kekuatan Xiaoyan saat ini ada di depan mereka. Sebenarnya, mereka berdua tidak menyadari itu jika mereka tidak ceroboh dengan tidak memasang pertahanan. Xiaoyan akan kesulitan menahan mereka dalam sekejap mata bahkan jika dia memiliki kecepatan yang menakutkan sebanding dengan Dou Zong. Pada akhirnya, dua orang tua ini yang ceroboh. Kedua orang bodoh ini, mereka jelas mengerti itu Xiaoyan bukan Dou Huang biasa, namun mereka benar-benar berani ceroboh. Kulit wajah Han Feng berkedut dengan kekuatan besar saat dia duduk di kepalanya. Dia sama sekali tidak mengira para tetua emas perak dikalahkan pada kontak pertama. Apakah ini tidak berakhir memberi Xiaoyan kesempatan untuk menghalangi semua orang? Dia tanpa sadar mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Mo Tianxing dan Old Yingsan mengerutkan kening saat mereka melihat sepasang sayap tulang giok dari bawah kursi pemimpin. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan itu alasan Xiaoyan memiliki kecepatan yang menakutkan adalah karena efek dari sayap tulang. Apalagi, mereka jelas ingat itu kecepatan Xiaoyan jauh lebih rendah daripada ini selama pertukaran pertama mereka. Mo Tianxing merajut alisnya saat dia menatap sayap tulang yang sangat akrab. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengingat sesuatu. Apakah ini sepasang sayap tulang bukan sayap tulang dari mayat binatang sihir yang didapat Xiaoyan dari pelelangan? Itu tidak terduga itu mayat binatang sihir yang mereka anggap tidak berguna akan benar-benar diotak-atik oleh Xiaoyan sampai memiliki dampak yang menakutkan. Dari kelihatannya, Mo Tianxing benar-benar menderita kerugian ekstrim dari transaksi ini. Sialan, aku diambil diuntungkan oleh bocah ini. Hati Mo Tianxing melepaskan pikiran seperti itu saat dia menatap sayap tulang dengan mata memanas. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.